Shalom, selamat pagi. Senang saya dapat bertemu kembali saudara-saudaraku di dalam CKI Pondok Daud. Mari kita siapkan hati kita, kita mau beri yang terbaik, kita mau berikan puji-pujian kita, penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita pada pagi hari ini. Mari kita teduh sejenak. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab
dalam nama-Mu yang baik, nama-Mu yang kudus. Oh Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh ada, berdiri pada saat ini, itu semata-mata hanya karena kasih-Mu dalam kehidupan kami, karena kebaikan-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya kami dapat mengucapkan terima kasih dan terima kasih hanya kepada-Mu atas segala yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga ingin mendengar sabda firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, baca hati kami Tuhan. Terlebih Kau juga pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kau urapi dia Tuhan, sehingga semua yang berasal daripada-Mu boleh Kau sampaikan kepada kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online pada pagi hari ini. Saya mau mengajak setiap kita untuk langsung membaca di dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayat yang 20. Saya bacakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, kalau saya bisa kasih judul renungan pada pagi hari ini adalah kasih karunia melalui darah Tuhan Yesus membuat hidupku bukan aku lagi. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Panggilan gereja atau tugas gereja, yaitu tugas saya dan saudara, itu ada 3, yaitu marturia, bersaksi. Kemudian yang kedua, diakonia, yaitu memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memberikan keringanan dalam kehidupan orang lain. Dan yang ketiga adalah koinonia, yaitu bersekutu bersama dengan orang percaya yang lain. Dari 3 tugas gereja itu mencakup hal-hal, bisa dikatakan mewartakan Injil, melayani, menolong, menjadi jawaban bagi sesama, membagikan hidup kita. Oleh sebab itu kalau boleh saya rangkum dalam satu kalimat, itu menjadi berdampak secara rohani bagi sekitar kita. Itulah tugas gereja, tugas saya dan saudara, berdampak secara rohani bagi sekitar kita. Dan itu hanya bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian apabila hidup kita ini, harusnya hidup itu yang memimpin adalah manusia rohani kita. Saya ulangi sekali lagi. Hal itu hanya bisa terjadi, yaitu berdampak secara rohani apabila hidup kita ini seharusnya yang hidup dan yang memimpin adalah manusia rohani kita. Karena untuk itulah Tuhan Yesus kita harus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, yaitu untuk mengembalikan citra diri kita yang hilang, yaitu keserupaan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tidak lain adalah manusia rohani kita. Dalam Roma 3 ayat 23, ayat yang cukup terkenal berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini ada dosa yang mengakibatkan kita kehilangan citra diri kita, yaitu kemuliaan Allah, yaitu manusia rohani kita yang telah hilang akibat dosa. Karena dosa maka kemuliaan Bapa, citra diri Bapa yang diserupakan kepada kita telah hilang akibat dosa. Jadi kalau akibat dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Bapa, kehilangan citra diri kita yang serupa dengan Bapa, dan membuat manusia dikuasai dan tidak berdaya atas tabiat dosa, yaitu kedagingan. Akibat dari dosa, manusia dikuasai oleh tabiat dosa dan kedagingan. Maka sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian,
pencurahan darah Tuhan Yesus yang menjadi kasih karunia dalam hidup kita. Penumpahan darah ini menjadi wujud kasih karunia Allah Tritunggal kepada kita, yang menyebabkan kuasa dosa tidak lagi mengekang kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, dan lebih daripada itu, kemuliaan Bapa yang hilang itu dikembalikan menjadi identitas kita, dikembalikan menjadi gambar diri kita. Dan ini juga yang penting, yaitu mengaktifkan atau menghidupkan manusia rohani kita dan mematikan segala keinginan daging manusia, sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun hidup kita masih dalam hidup tubuh jasmani, tetapi hidup oleh iman. Bacaan kita tadi mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Jadi walau kita hidup dalam tubuh jasmani, tetapi hidup oleh iman adalah hidup dalam manusia rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah harga yang Tuhan Yesus bayarkan melalui darahnya, di mana tidak ada seorang manusia pun yang sanggup, siapapun dia, yang sanggup dengan usahanya sendiri untuk mengembalikan kemuliaan Bapa yang hilang akibat dosa, untuk menghidupkan kembali manusia rohani kita yang mati. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang dan manusia rohani kita mati. Tetapi melalui darah Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya mengalir kepada kita dan mengembalikan kemuliaan Bapa itu yang menghidupkan manusia rohani kita. Lalu di mana manusia lama kita? Tersalib bersama Kristus di Bukit Golgota. Dan manusia baru kita, yaitu manusia rohani kita, bangkit bersama dengan Kristus. Maka ada lagunya yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan. Lagunya berkata, ku telah mati dan tinggalkan. Tapi aku tidak mampu untuk hidup di luar dari kedagingan. Memang betul, siapa yang bilang kita mampu? Oleh sebab itu, terimalah kasih karunia itu melalui darah Tuhan Yesus. Karena itulah yang memampukan kita. Karena arti lain dari kata kasih karunia adalah, catat baik-baik, masuk dan terserap dalam kemampuan Allah. Arti lain dari kasih karunia adalah masuk dan terserap ke dalam kemampuan Allah. Kemampuan kita terbatas. Mari masuk ke dalam kemampuan Allah. Kita tidak bisa terbang. Masuk dan naiklah pesawat terbang. Kita tidak mampu berjalan kaki dari Solo sampai Jakarta dalam waktu 6 jam. Masuklah ke dalam bis tujuan Jakarta. Akan sampai ke sana dalam 6 jam. Kita tidak bisa menyelam berhari-hari. Masuklah ke dalam kapal selam. Kita tidak sanggup hidup sebagai manusia rohani, maka terimalah kasih karunia pengampunan darah Tuhan Yesus untuk membuat kita masuk dan terserap dalam kemampuan Allah yang memampukan kita. Kok bisa? Tentu bisa. Sebab ayat yang kita baca berkata, sebab sama seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Tuhan Yesus memberkati.